جميعا بسيدنا وحبيبنا محمد. الحمد لله الذي أجلسنا وإياكم جميعا لذكر مولد النبي محمد. الحمد لله الذي أحبنا وإياكم بحب سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتفضل على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، حضرة المكرمون أساتذة الفضلاء ومشايخ الكرماء والحاضرين والحاضرات الأحبة رحمكم الله. Yang saya hormati segenap para tuan guru, para asatidz, para muallim, muallimah yang berhadir di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita doakan semoga para muallimin, para ustadz, ustadzah, para pimpinan majlis ta'lim, para pimpinan salawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan zahiran wa batinah. Serta yang saya hormati para sesepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah, tepatnya dengan 2020, yang kesemua berikut jajarannya saya muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka rahmatnya dan keberkahannya. Dan juga yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid Al-Muttaqin berikut jajarannya serta jamaah salat 5 waktunya. Dan yang saya hormati aparatur pemerintah, terutama Ketua RT 20 sampai 25 di lingkungan Trisari, lain Trisakti. Dan juga yang saya hormati para tamu undangan, baik dari dalam maupun luar daerah, baik dari alam zahir maupun alam batin, alam gaib. Hadirin hadirat, para ayahanda, para bapa serta para bunda
para ibu dan para dinda, adik-adik, anak-anakku semuanya yang berada di bawah naungan Masjid Al-Muttaqin, yang semuanya tanpa terkecuali yang berada di bawah naungan masjid ini
Itu adik Bahari, adik Bahari. Sekarang jadi Nini. Hai Nini yang jilbab merah, aduh Nini cakep sekali, tapi sayang cakepnya dulu, kini sudah jadi Nini. Allahu Akbar. Ya Allah. Yang penting gembira. Ini ibu-ibu yang punya suami senang apa tidak? Loh, nggak ada suaranya. Ini ketahuan. Jangan-jangan suaminya nggak setia ini. Aduh. Ini bapak-bapak nih. Kita lagi tanding sama bapak-bapak nih. Woi, bapak-bapak. Oh, semangat. Sudah punya istri apa durung? Durung. Wah, kayaknya nih bini moleh nih. Ini ngarep nikah maning iki. Woi, bapak-bapak. Punya istri apa durung? Durung dua apa durung telu? Durung telu. Jarene bapak-bapak ini, waduh, masya Allah. Bapak ini memang fisiknya tua, tapi tenaganya masih nol. Masya Allah. Iki berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Allah. Ini yang punya istri senang apa tidak? Senang dong. Bilang senang aja gitu. Urusan ada masalah nanti. Kalau mau kawin lagi urusannya belakangan. Yang ono dulu. Senang apa tidak? Oh, alhamdulillah. Itu karunia Allah. Ya. Sing punya istri karunia Allah. Yang punya suami karunia Allah. Yang punya anak karunia Allah. Saya punya rumah, Bib, karunia Allah. Semua karunia Allah harus kita meresponnya, menyambutnya dengan bersukacita, dengan gembira ria. Alhamdulillah. Tapi ono nikmat sing gede, nikmat sing agung, rahmat sing istimewa. Apa iku? Nikmat apa iku sing agung, sing istimewa, sing gede? Rahmat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Kita punya rumah, kemudian ada isinya di situ bidadari dunia. Mamah kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Itu berkat jasanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah semuanya. Makanya di saat kita punya harta kita senang, di saat kita punya jabatan kita senang, di saat kita punya rumah kita senang, punya benda kita senang, punya keluarga senang, maka kita harus lebih senang dan bahagia ketika kita mempunyai pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, pemimpin dunia akhirat, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nikmat yang paling besar, karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu Sayyiduna Muhammad. Lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita pelajari Nabi Muhammad. Ya. Sopo iku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai bocah-bocah cilik iki dak ruh dengan Nabi ne. Dia banjir. Bagian gim ruh, pandai, pointer. Tapi dengan nabinya dak ruh.
tidak kena, jangan sampai. Harus kita kena dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah al-insanul kamil, sosok manusia yang paling sempurna. Kata Al-Barra bin Azib, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha wa ahsanuhum khuluqa. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Saya kenalkan ini Nabi Muhammad nih karo panjenengan kabeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara fisik ya, paling gantengnya manusia sejagat raya iki dak ono selain daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih apa nggih? Dak ono wong sing tampan di atas ketampanan Sayyiduna Muhammad. Rasulullah iki manusia sing tampan sejagat raya, sing ganteng sejagat raya. Itu Rasulullah SAW. Ahsanan nasi wajhan, paling wapi wajahnya, paling ganteng tenan wajahnya itu Rasulullah SAW. Kalau kita melihat wajah Ronaldo, Lionel Messi dan sebagainya, tidak ada apa-apanya, dak ono opo-opo dibanding dengan ketampanan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar, luar biasa. Sampai kata ulama, kana asyamsu tajri ala wajhi, matahari itu bagaikan berjalan di atas wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking bercahayanya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama juga mensifati wajah Rasulullah, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Kau bagaikan rembulan, kau bagaikan matahari, engkau ini adalah cahaya di atas cahaya Sayyiduna Muhammad. Rasulullah itu kalau berjalan di siang hari, maka tidak ada bayangnya bagi Rasulullah. Tak ada bayang, tak ono bayangnya. Kenapa? Cahayanya matahari itu terkalahkan dengan cahaya Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Pernah pada suatu malam Sayyidatuna Aisyah menjahit bajunya Rasulullah. Kemudian di tengah-tengah perjalanan menjahit baju itu terjatuh, jarumnya terjatuh. Kemudian itu jarum diraba-raba oleh Rasulullah, oleh Sayyidatuna Aisyah, tidak didapati. Tidak lama kemudian datang Rasulullah, menyampaikan salam, assalamualaikum. Dibuka oleh Sayyidatuna Aisyah. Begitu dibuka pintu, waalaikumsalam. Kemudian Rasulullah masuk. Begitu masuk ke dalam rumahnya, maka semua sudut-sudut rumah tadi itu terlihat begitu terang dan begitu jelas, seperti mana di dalam masjid ini semuanya kedelok. Ya, sing lanang karo wedo kedelok kabeh, kecuali sing pakai masker gak jelas, wajahnya tak jelas, irunge tak kedelok karena ono masker. Curang sing pakai masker iku curang. Dia isok ngedelok kowe, kulo dak isok ngedelok sampean. Masya Allah, ini jelas. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengambil jarum itu dengan spontanitas. Kemudian Sayyidatuna Aisyah melihati ini sumber cahaya iki nengendi, kok tiba-tiba muncul nengendi iki sumber cahayanya. Oh, ternyata sumber cahaya itu dari wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, itu yang dimaksud tadi oleh ulama, anta syamsun anta badrun. Luar biasa ya, kalau di malam hari itu
perpaduan antara matahari dengan rembulan. Indah wajahnya Rasulullah SAW. Dari kejauhan sudah terlihat wajahnya Rasulullah, karena tidak ada samar-samar. Begitu jelas wajahnya Rasulullah, nampak cahaya terpancar dari wajahnya Sayyiduna Muhammad SAW. Allahu Akbar. Kata Sayyidatuna Aisyah, ma adwa'u wajhika ya Rasulullah, betapa bercahayanya wajah panjenengan ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Aisyah, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Celoko, kata Rasulullah, ya Aisyah. Sapa sing celoko? Celoko wong yang tidak bisa memandang wajah aku pada hari kiamat. Delo wajah Rasulullah SAW yang tampan iku celoko. Sudah di dunia dak iso delo wajah Rasulullah, tambah di akhirat dak iso maning delo wajah Sayyiduna Muhammad SAW. Maka wong iku celoko jarene Rasulullah SAW. Celaka orang itu. Wa man lam yaraka yaumal qiyamati ya Rasulullah, sapa orang yang tidak bisa memandang wajah elokmu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-bakhil, yaitu orang yang aprit, orang medit, orang yang pelit, orang yang aprit, orang yang medit, orang yang seke. Seke bin medit bin pelit bin aprit, itu orang yang tidak dapat memandang wajah Rasulullah. Insya Allah nang kene da ono wong sing aprit. Amin ya Rabbal. Ono apa da ono? Ono da ono. Tenang da ono. Awas yo, kalau aprit sampean rugi. Wa manil bakhil ya Rasulullah, sapa sing bakhil, sing aprit iku sapa? Wong ngendi iku? Wong jamaah Masjid Mutakin, wong masyarakat Trisari kok? Oh, Trisari. Wallah, ono Pak Eko nang kene, ya Allah. Baru kedelok mana. Ini bos Eko. Masya Allah. Luar biasa. Siapa iku? Jenengan sing apit iku sapa? Nang ngendi? Ning Samarinda. Wallahu a'lam. Kata Rasulullah, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wong bakhil iku jarene Rasulullah, jarene Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa-sapa wong diwocoken solawat di telinga tapi dak gelem woco solawat, dak gelem mendengar, disumpal telinga berisik. Anak-anak diancam, awas yo sampeyan woco solawat ngeganggu yo sampeyan iku yo, ojo keras tempeleng sampeyan yo, iku tanda wong celoko. Mengkene da ono insyaallah. Ono apa da ono? Ono. Mengkene sakabehe cinta solawat. Dia bendi? Alhamdulillah. Masya Allah. Man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya, sing gak gelem solawatan iku sing celaka. Masya Allah, kita ini alhamdulillah lanang karo wedo karo bocah-bocah cilik sakabehe senang salawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa
sahabat itu. Hendak mau mendengar suara panjenengan kabeh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala ril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Muhammad. Matanya Rasulullah itu dinyatakan oleh ulama, karena sallallahu alaihi wasallam yanzuru fi lailatin mudlimatin kama yanzuru fin nahar. Rasulullah itu kalau melihat di malam hari sama dengan ketika melihat di siang hari. Tak ada perbedaan, jelas. Ini saya mau tanya, kalau bapak ibu melihat pada malam hari, tidak ada lampu, tidak bawa senter, kira-kira jelas apa tidak jelas? Tidak jelas, gelap, weteng, dia banjir, kecuali ada lampu, jelas. Kalau orang rabun ya opo maning sing rabun niku. Tapi sing rabun niku kalau delok uang, waduh jelas. Kalau delok gadis, oh jelas. Kalau bagian delok yang lain, aduh udah bisa melihat katanya. Itu Rasulullah SAW malam siang podo. Isok delok di malam hari seperti mana Rasulullah SAW memandang pada siang hari. Sallu ala Muhammad. Allahu Akbar, luar biasa. Yanduru fi khalfihi kama yanduru fi amami, yanduru fi amami kama yanduru fi khalfi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke depan, maka belakangnya pun terlihat. Kalau kita melihat ke depan, ya ke depan, belakang tidak lihat. Tapi Rasulullah kalau sudah melihat ke depan, belakang juga kelihatan. Itulah matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah keluar meninggalkan kota Mekah, jalannya santai. Meskipun banyak orang yang mengikuti di belakang kafir-kafir Quraisy, Rasulullah santai. Karena ketika Rasulullah melihat ke depan, belakang pun terlihat dengan jelas. Sallu ala Muhammad. Dan wajahnya Rasulullah itu nikmat dipandang. Makanya Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Tahu? Bu, tahu Abu Jahal, Bu? Kenal apa enggak? Enggak kenal. Mau kenalan? Nanti saya panggil. Itu ibu Abu Jahal, bukan Ibu Jahal, bukan. Abu Jahal. Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Kenal? Oh, kirain kenal. Kenalan di mana kamu? Abu Jahal kalau lagi berjalan, kemudian ketemu dengan Rasulullah SAW di pertengahan jalan, dia tutupi wajahnya. Dia tutupi wajahnya. Kenapa? Ketika sering itu didapati, ditanya sama temannya, ya Abul Hakam, Abu Jahal ini Abul Hakam, orang yang cerdas, orang yang berpendidikan. Ya Abul Hakam, kenapa kalau engkau ini ketemu dengan Muhammad pasti menutupi wajahmu? Kata Abu Jahal, karena kalau aku buka penutup wajahku dan bisa memandang wajah Muhammad, pasti aku akan jatuh cinta kepadanya. Karena keindahan wajahnya, sejuk kalau dipandang. Semuanya orang kalau memandang beliau itu pasti jatuh cinta. Karena enak dipandang, sejuk untuk dipandang. Waduh, enak tenang. Karena
gagah dan gantengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau nggak kita memandangnya? Betul. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di dunia dan di akhirat. Di dunia bermimpi dengan Rasulullah, amin. Di akhirat berkumpul dengan Rasulullah, amin. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Bayangkan wajah Rasulullah, bayangkan matanya dipejamkan. Jangan melihat saya, pejamkan matanya. Bayangkan wajah Rasulullah. Gadis balik, pejamkan matanya. Bayangkan wajah Rasul. Sama-sama kita bayangkan dan kita hayalkan wajah Rasulullah yang indah sedang menatap kita. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, urniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Sallu ala Muhammad. Siapapun akan menangis ketika menatap wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka dengan itu muliakan beliau, rindukan beliau agar kita dikaruniakan oleh Allah bisa bermimpi melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Suyuti di dalam fatwanya, dalam kitabnya, ini berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi, ya. Kata beliau, siapa yang membaca sejarahnya Nabi, siapa yang telah membaca maulidnya Nabi, siapa yang telah membaca biografi kehidupan Nabi, yang pertama akan diangkat oleh Allah, rafa'allahu
anhul bala wal waba wal qahd, kata Imam Suyuti. Allah akan angkat bala, Allah akan angkat wabah. Bala itu bencana. Bencana itu banyak macam-macam. Di PHK ya bencana, musibah. Dia banjir. Suami meninggal ya musibah. Kemudian istri pulang meninggalkan suami ya musibah. Anak meninggal musibah. Enggak ada picis musibah. Enggak laku jualan musibah. Ya banjir. Ketika dibacakan maulid Nabi besar Muhammad SAW, musibah jenis itu yang tidak disukai akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nikmat diangkat oleh Allah. Wal wabak, penyakit, termasuk siapa itu? Corona. Apa itu? Corona. Diangkat oleh Allah. Dan itu pun sesuai dengan firman Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menurunkan rudal atau bom untuk menghancurkan, meluluh lantahkan kaumnya dari hambanya selagi marwah Rasulullah ada di dalamnya, akhlak Rasulullah ada di dalamnya, kecintaan kepada Rasulullah ada di tengah-tengahnya, sunnah Nabi Muhammad ada di tengah-tengahnya, syariat Nabi Muhammad ada di tengah-tengahnya, ruhnya Nabi Muhammad selalu dihadirkan bersama mereka. Maka Rasulullah tidak bakalan, Allah tidak bakalan memberikan bencananya kepada kita, menurunkan bencananya kepada kita. Iya banjir. Yakin apa yakin? Yakin. Kalau sudah menghadirkan Rasulullah, membaca biografinya Rasulullah, membaca maulidnya Rasulullah, corona ke apa saja nggak ada. Kata Al Habib Syekh, berkat solawat maksiat ming, berkat solawat corona ming. Dia banjir. Karena yang mengatur semuanya itu adalah Allah. Kita sekarang sedang memuliakan kekasihnya. Tidak mungkin Allah membiarkan kita binasa. Dia banjir. Takbir. Sallallahu alaihi Muhammad. Muliakan Rasulullah, agungkan Rasulullah. Kalau anda ingin dipelihara, kata Imam Suyuti, anda akan dijaga, anda akan dipelihara. Bala bencana akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau maulidun Nabi dibaca di rumah kita, maka rumah kita akan terhindar dari yang namanya kebakaran. Insya Allah da ono api sing melebu ke rumah kita, dia banjir dimatekno oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oi api, awas kon iki. Wah, takut api ini. Dia banjir. Waca maulid, waca maulid di toko. Nah, bos Eko nih, baca maulid biar berkah bos, biar sotonya laris manis Tanjung Kimpul, laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis, soto jualannya habis, istri dua kumpul. Amin ya rabbal alamin. Aduh ya Allah. Baca maulid, hidupnya akan disenangno oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya banjir. Apa dalilnya kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi Muhammad SAW? Dalam surah Al-A'raf ayat 157, silahkan monggo sampean woco. Sama surah Al-Fatah ayat 8 sampai 9, monggo sampean woco. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Jarene Allah Subhanahu wa taala, wong sing waca maulid, wong sing muliakan Nabi Muhammad, sing mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong iku akan dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia secara hakiki dengan bojo wena, sayang-sayangan terus, bahagia. Ya, dengan bojo sayang-sayang
Itu sayang-sayangan, papa, mama, papa, mama. Bukan di saat pacaran saja, meskipun sudah punya putu, tetap mama, papa. Sudah jadi nenek, mama, papa. Mama, papa terus. Rasulullah SAW ketika beliau kembali daripada salah satu peperangan, maka pada saat itu membawa istri yang bernama Sofiyah. Sofiyah itu sudah tua. Sudah tua. Nah, kemudian naik kendaraannya berbeda, kudanya berbeda, karena Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian Sayyidatuna Sofiyah bersama para sahabiyah. Kemudian Rasulullah bertanya, mana istriku? Sayangku mana? Sofiyah di mana? Di belakang ya Rasulullah. Terlambat. Susah naik kudanya. Kemudian Rasulullah berhenti sejenak. Kemudian Rasulullah turun dari kudanya, bergegas menghampiri istri tercintanya. Mama sayang. Oh, itu sayang-sayangan Rasulullah itu dengan istrinya. Dadak pakai manggil namanya itu. Cinten, gini cinten. Sofiyah sayang, kata begitu didekati oleh Rasulullah SAW, Sofiyah menangis karena kecapean, terlinang air matanya, bahkan sudah ada yang terjatuh air matanya. Kemudian sama Rasulullah SAW diusap pakai jempolnya, masya Allah. Ya salam. Bukan di masa pacaran aja. Maaf sayang, habis makan ada nasi. Luar biasa. Kalau pas lagi pacaran saja ada jerawat aja, bang, bagaimana pendapat abang jerawat saya? Ya Allah, jerawat adek itu indah loh deh, bagaikan bintang yang ada di langit. Betulan loh, masya Allah. Lagi ngobrol di tepian, kata si abangnya, ding adek, yang di hadapan kita apa sih? Ya sungai lah. Sungai apa? Sungai Mahakam. Kira-kira menurut adek dalam apa enggak? Jelas dalam lah. Begitu juga cintaku kepada adek, lebih dalam daripada dalamnya Sungai Mahakam. Oh wah, masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba kepada Rasulullah begitu. I love you ya Rasulullah, ana uhibbuka ya Rasulullah. Menangis tengah malam untuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menangis, oh Pak RT tolong, kenapa? Sepeda saya hilang. Pak RT tolong, kenapa saya pulang dari Maulidan itu di Masjid Al-Mutakin, sendal saya itu hilang Pak RT. Nangis sendalnya hilang. La haula wala quwata. Orang nangis rindu karena Rasulullah, cinta kepada Rasul, cinta kepada istri kita karena Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan kepada kita yang punya istri agar istrinya dicintai. Betul betul. Ini hidupkan di rumah kita, di dalam rumah kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Gak harus di masjid, di rumah kita tatap wajah istri kita setiap saat. Masya Allah, sayangku, ya Humairah, tambah hari tambah cantik kamu ini. Begitu. Jangan, waduh kamu ini tambah hari tambah weteng ya apa sih? Tambah hari tambah weteng. Akhirnya nggak Humairah lagi dipanggilnya, Hajar Aswad. Mulai weteng di jaluk Hajar Aswad. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, air matanya diusap pakai jempolnya. Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya Sofiyah, dinaikkan. Kamu turunkan kakimu ke sini. Ya, kita naik kuda berdua. Turun. Ini kalau lebih dari jam 2 jadi ular. Aduh, luar biasa. Ya.
Itu setianya Rasulullah. Begitu juga dengan istri-istri yang lain. Dengan Sayyidatuna Aisyah, Masya Allah, luar biasa, menghibur istri. Terkadang Rasulullah SAW, padahal setelah peperangan ini, melihat Sayyidatuna Aisyah kayak kecapean begitu, diajak bercanda sama Rasulullah. Ya Aisyah, kita lompat-lompat yuk. Diajak lompat-lompat. Karena Sayyidatuna Aisyah masih sampean deh, petek kok dimakan deh. Setia Rasulullah. Terkadang mandi dengan Sayyidatuna Aisyah satu ruangan. Sampean pernah? Oh sering deh, dulu. Waktu baru menikah, sekarang aduh, angel. Angel wes. Ya banjir. Coba sekali-sekali nenek-nenek, kakek-kakek masuk ke tempat, ke kamar mandi dua-dua. Ayo nenek, kita sweet memory. Itu dong. Allah. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Begitu mendidik kita untuk cinta kepada istrinya, istri untuk cinta dan sayang kepada suaminya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Akbar. Wa azzaruhu wa nasaruhu. Makanya kata Allah, muliakan Rasulullah, bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda iman kepadanya, cinta kepadanya, kata Allah, maka bela Rasulullah, maka muliakan Rasulullah. Bagaimana cara memuliakan Rasulullah? Dengan kita bersolawat kepadanya, dengan kita baca syair, baca burdah, baca maulid. Itu isinya adalah memuliakan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jangan mau kita ditakut-takutin. Ya, oh itu bid'ah itu. Dah usah. Kita sekali maulid tetap mau karena mendatangkan barokah maulid ini. Jawaban J. Segala penyakit, bala, wabak minggat insyaallah berkat maulid kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu belaknya Rasulullah SAW. Dan yang menyampaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahagia artinya terjaga hidup Anda, terjamin hidup Anda, kata Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diperhatikan, Anda akan dibela, Anda akan dicintai. Tidak mungkin Anda dilukai. Di Kota Tarim itu, Kota Tarim tempat saya belajar 5 tahun di sana, sampai hari ini itu tidak ada yang pakai masker. Tidak ada istilah corona. Kenapa? Karena mereka ahli ibadah, ahli solawat, ahli zikir, ahli qiyamul lail. Diangkat bala, nggak ada yang mampir ke sana. Sallu ala Muhammad. Kenapa di masjid kita tidak? Ramaikan sholat di masjid. Dia benjik. Ramaikan majelis taklim. Kalau mau penyakit dan segala wabah itu minggat dari tempat kita. Dia benjik. Anak-anak kita, ayo dorong, support. Suruh datang ke masjid, sholawatan di masjid. Allahu Akbar. Ketika kita sholawat kepada Rasul dalam hadis yang sahih, Allah akan berikan 10 rahmat. Ketika kita menyampaikan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, kata Rasulullah, ma min muslim yusallimu alayya illa raddallahu ruhiyah hatta rudda alaihi salam. Tidaklah seorang muslim dia menyampaikan salam kepada saya, melainkan setiap salamnya itu sampai kepada saya dan saya merespon serta menjawabnya. Ketika kita menyampaikan salam kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab salam kita. Mau nggak dijawab salam kita oleh Rasulullah? Mau nggak? Bahagia nggak kalau sekiranya salam kita dijawab oleh Rasulullah? Bahagia. Karena itu pangkal keselamatan kita. Jawaban J. Berarti kita dikenal oleh Rasulullah SAW. Siapa yang mau salam kita dijawab oleh Rasulullah? Angkat tangannya. Angkat tangan. Ayo angkat. Yang nggak mau angkat tangan saya doakan suaminya kawin lagi. Ayo, betulan ini saya doakan. Kalau nenek nggak punya suami, saya doakan nanti dapat bujang. Oh yang belakang, bu, angkat tangannya. Nah, cantik. Yang angkat tangan cantik. Ya, oh mantap. Ya,
Bayangkan wajah Rasulullah. Bayangkan wajah Rasulullah. Pejamkan matanya. Saya contohkan begini. 1, 2, 3. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Ahmad ya. Semuanya angkat tangannya. Tolong kesetiaannya kepada Rasulullah. Ingat. Habibi salam alaika, Habibi Ahmad ya. Yang keras suaranya. Habibi salam, Habibi salam alaika, tamjidi salam alaika, ajita bitauhidi salam alaika, jita bitamjidi salam ya Rasulullah. Ahmad ya Habibi salam alaika, Ahmad ya Habibi ya Rasulullah. Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Sekali lagi. Ya aunal gharibi salam alaika, amnun wa salamun salam alaika, ya aunal gharibi salam alaika, wa salamun salam alaika, Ahmad ya Habibi salam alaika, Ahmad ya Habib ya Rasulullah. Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Sallu ala Muhammad. Salam sampean semua sampai kepada Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang apa tidak? Alhamdulillah. Makanya dibanyakin sholawat dan salam kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamat dunia akhirat. Insya kita harus pulang sekarang dari tempat ini membawa cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita harus membawa cinta kepada Nabi Muhammad? Karena kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka akan bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta. Engkau beserta orang yang kau cintai demi Allah ya Habibi ya Rasulullah. Engkau adalah la anta ahabbu alayya min kulli syai'. Engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatunya. Ji apa ji? Insyaallah semuanya kita akan masuk surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ingat, dibanyakkan baca maulid. Meskipun 1-2 orang. Ini pesan saya. Banyakkan baca maulid. Karena dengan demikian
seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Suyuti tadi, bala, bencana, dan kesusahan akan diangkat oleh Allah. Termasuk penyakit-penyakit diangkat oleh Allah. Rumah kita akan dijaga, tidak bakalan kebakaran. Jangan kemudian baca sholawat, sebanyak-banyaknya baca sholawat. Karena ini sudah malam saja. Kalau tidak malam saya ceritakan berkaitan dengan fadilah-fadilah sholawat. Tapi yang penting dalam hadis yang sahih, 1 kali sholawat dibalas oleh Allah 10 rahmat. Allah kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah kasih sayang kepada kita, kita mau picis, mau duit, gampil. Mau kendaraan gampil, mau rumah gampil, mau apa saja. Coba lihat orang-orang yang banyak sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Hi uripe senang. Jangan sholawat, banyak-banyakin sholawat. Jangan dihitung berapa, pokoknya terus banyak sholawat. Insya Allah uripe kita senang di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak menyampaikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan kalah sama makhluk-makhluk selain daripada manusia. Bahkan batang-batang pohon, batu-batu, kerikil-kerikil itu saking senangnya ketika melihat Rasulullah, mereka bergemuruh dengan menyatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Safiyullah. Itu batu-batuan, batang pohon menyampaikan salamnya kepada Rasulullah. Kita jangan sampai malas menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Dan yang keempat, biasakan hadir ke majelis taklim. Di sini ada majelis taklim setiap malam Senin. Dia banjir. Ramaikan. Ini cara pembelaan kita kepada Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad di luar negeri sana lagi banyak orang yang mencemooh, yang menghina, menghujat. Tapi kita harus merespon dengan pembelaan kepada Sayyidina Muhammad. Caranya tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah. Penuhi majlis-majlis taklim, banyakin sholawat di majlis itu, ramaikan majlis itu dengan sholawat. Tingkatkan akhlak kita, moral kita. Kita tunjukkan kalau kita umat Nabi Muhammad yang selalu mengikuti jejak Nabi kita Muhammad, jejak langkah Rasulullah SAW. Kita apresiasi mereka yang demo, kita apresiasi mereka yang memboikot, tapi jangan sampai kita tidak ikut andil kita yang tidak kurang sayang dengan suami, tingkatkan sayangnya dengan suami. Suami yang kurang sayang dengan istri, tingkatkan sayangnya dengan istri. Begitu dengan anak, begitu dengan tetangga, begitu dengan kepedulian kita terhadap majlis-majlis sholawat, majlis-majlis ilmu. Insya Allah dengan demikian hikmahnya orang-orang di luar sana akan simpatisan dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sekarang saja tidak sedikit di Eropa yang mereka dengan spontan masuk mendapatkan hidayah. Karena Nabi kita dicaci, Nabi kita dihina, di balik itu ada hikmah. Banyak orang-orang yang tertutup hatinya menjadi terbuka. Alhamdulillah. Makanya kalau mereka yang tertutup lama dibuka oleh Allah dan terbuka hatinya, kita yang sudah terbuka jangan sampai kita tutup. Tanamkan cinta kita kepada Rasulullah dan tanamkan ke anak-anak kita. Jangan dikenalkan HP melulu, jangan dikenalkan TV melulu, jangan dikenalkan game melulu. Coba kenalkan anak kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Tarik tangannya, tuh hadir ke majlis sana, baca maulid di sana, baca sholawat di sana, baca syair di sana, supaya Nabi kamu cinta dengan kamu. Nah, tuh cuman mamahnya jangan cuman nganterkan anaknya saja, dia juga hadir ikut nimrung. Ini anaknya dipaksa suruh hadir, dia malah papa bebas kita. Celoko. Nah, kamu hadir. Nah, ini malam Jumat loh, hadir ke majlis Habib Muhammad. Caket kene, porpo, hadir. Ojo delok TV melulu. Nggih, Mah. Pas anaknya melebu, anaknya hadir ke majlis. Yes, papa, kita bebas. La haula wala. Yang untung anak mama papa rugi. Jangan tapi mungkin ada ono yang macam itu. Insya Allah ada ono sedikit. Ini
wajah-wajahnya tidak pernah dilihat di Majlis Darussofa ini. Nah tuh, insya Allah setelah ini rame-rame berbondong-bondong menghadiri Majlis Ta'lim Darussofa. Amin. Cakep, cuman selangkah dua langkah, dua belokan kanan, belokan kiri, lurus sampai. Benji. Ini Bos Eko nih alhamdulillah hadir terus, selalu diikutin sama nyonyanya. Nah, takut nanti ada rezeki di majelis. Iya, Masya Allah, luar biasa. Kita doakan Bos Eko ini sotonya lancar, amin. Jualannya lancar, tambah sugih, amin. Dan semua yang hadir di sini oleh Allah disugihkan, amin. Diselamatkan dunia dan akhiratnya, amin ya Rabbal alamin. Terakhir saya minta, ya, tolong korbankan suaranya. Kita tawasul munajat kepada Allah, tawasul dengan ahli Badar. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di mana saja, terutama di daerah-daerah konflik, di Uyghur, kemudian di di mana-mana saja. Kita doakan dari jauh ini, insya Allah doa jauh lebih cepat sampai ke sana daripada kita membantu dengan uang. Ya, insya Allah siapa siap? Mendoakan saudara kita siapa siap? Insya Allah. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib ilahi salimil ummah minal dewan nikmah. Ilahi salimil ummah. Ya Allah, selamatkan umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada, ya Allah. Dewan nikmah wa min amin wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dunub tuslih bil qulub dan talib bil usul tadinu biha su'ub wa la yusabu min lahi mansub. Allahumma barik lana wa barik fi auladina wa banatina jami'an insyaallah waj'alhum ulama amilin sulaha salihin tujjar wa tajirin wasugihin 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 wa auladuhum wa banatuhum wa aba'uhum wa ummahatuhum minas sugihin jami'an ya Allah. Warzuqna wa iyyakum jami'an ad-dolar wa pound sterling wa rupiah wal amwal wal dhahab wal fiddah birahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir dzunubana wastur uyubana wakshif kurbana wa nawwir qulubana wa yaftah qulubana ya Allah. Futuhal arifin wa yu'allimuna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma khatim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.